فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan kembali. Tadi sampai lahan ya. Lahan. Baik. Kalau yang di buku hijau itu tidak ada rincian lahan. Ini biasanya memang materi terpisah. Biasanya sebuah materi yang terpisah, nggak masuk mabadi ilmu tajwid biasanya. Tapi untuk ini kami masukkan sengaja dalam mabadi ilmu tajwid sebagai tambahan supaya jelas. Jadi mana yang hukum mengamalkan tajwid, mana yang memang wajib mesti diamalkan, mana yang tidak wajib diamalkan. Jadi lebih jelas. Maka kita akan membahas sekarang masalah lahan. Jadi nyimpang dulu. Ini nggak masuk dalam nyimpang dulu dari bab di ilmu tajwid untuk masuk ke dalam bab baru sebetulnya ini, yakni bab lahan. Apa itu lahan? Lahan itu bisa bermakna, yang pertama bisa bermakna dialek lahan. Yang kedua, lahan itu bisa bermakna irama. Ada orang nyanyi atau ada orang baca syair, maka dia disebut sedang lahan ya. Kenapa? Karena ada irama tertentu. Jadi bisa disebut irama, bisa bermakna dialek. Lahan juga bisa bermakna lawan dari fasih, orang yang keliru dalam berbicara, orang yang keliru dalam membaca. Dari sisi bahasa Arab, itu adalah lahan. Dan para ulama terdahulu sudah sangat perhatian terhadap masalah lahan ini, sampai-sampai dikisahkan para muaddib di Madinah. Jadi di kutab, zaman dulu itu sekolahan awal kalau anak-anak namanya kutab. Pengajarnya bukan ustadz, namanya muaddib. Para muaddib di Madinah, di kutab mereka, kalau mengajarkan anak-anak hafalan Al-Quran, bacaan Al-Quran, ketika anak-anak lupa hafalan, itu dipukul sekali. Ketika anak-anak lupa hafalan, dipukul sekali. Pukulan ringan ya, bukan pukulan yang nyiksa, pukulan ringan, sekali. Tapi kalau kelirunya lahan jali sampai mengubah makna, maka dipukulnya 5 kali. Kalau lupa hafalan dipukul sekali, kalau lahan 5 kali. Kayak gitu. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, mereka memukul anak-anaknya kalau lagi ngomong ada lahan. Apalagi kalau baca Al-Quran. Kalau ngomong lahan aja dipukul itu anak-anaknya. Ya, misalnya seperti kalau dalam bahasa Arab. Misalnya ma ajmalu hadis sama misalnya gitu ya. Ma ajmalu. Kalau ma ajmalu berarti artinya ma ajmalu, apa yang indah di langit ini. Kalau kita ingin mengungkapkan ketakjuban, ma ajmala. Kalau kita bilangnya ma ajmalu berarti lahan. Atau misalnya ketika antum mengatakan gini, askunu fi baital kabira. Ini lahan. Karena harusnya askunu fi baitil kabir atau askunu fil baitil kabir. Seperti itu. Ini lahan berbicara. Jadi kalau Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, kalau anaknya salah ngomong, lahan, salah i'rab, salah huruf, ya, itu bisa dipukul. Apalagi kalau baca Al-Quran. Jadi perhatian para ulama terhadap lahan ini besar sekali. Kenapa? Karena kalau ada orang yang sudah lahan dalam bahasa Arab, dia bukan hanya merusak bahasa Arab, tapi juga bisa merusak Al-Quran. Dalam konteks tajwid, lahan terbagi menjadi 2. Lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali, lahan yang terang. Kesalahan apa? Kesalahan dalam persoalan bahasa dan makna. Jadi kalau ada salah huruf, apa aja tadi 3? Mengganti harakat, mengganti huruf, mengurangi atau menambah huruf. Itu termasuk lahan jali. Adapun lahan khafi yang berkaitan dengan urf tajwid, kesempurnaan sifat, kurang rikhwahnya, kelebihan rikhwahnya, kurang isti'la, kelebihan isti'la, kurang istifal, kelebihan istifal, kurang infitah, kelebihan infitah. Kepanjangan madnya, kurang panjang madnya. Ini termasuk lahan khafi. Dan dalam lahan khafi memang inilah yang banyak terjadi perbedaan standar.
Misalnya isti'la. Isti'la itu para ulama sepakat tebal. Cuma kadar tebalnya segimana? Kadar tebalnya segimana? Ini yang sering berbeda pendapat. Istifal, tipis. Kadar istifalnya segimana? Apakah istifal atau istifal atau istifal atau istifal? Ya kan? Beda-beda. Yang pasti nggak ada satupun ulama yang mengatakan istifal itu tebal. Isti'la, apakah kita mengucapkan gini semua? Ko atau ko misalnya. Para ulama sepakat itu tebal. Qaf itu tebal. Tapi kalau fathah segimana? Apakah ko? Beda-beda. Berarti nanti juga berefek pada itbaq. Kalau yang isti'lanya ko, berarti itbaqnya cukup to. Yang istilahnya to, berarti itbaqnya to. Yang istilahnya to, berarti itbaqnya to. Yang istilahnya to, berarti itbaqnya gitu kan? Ya, jadi seperti itu. Maka nanti dilihat apa yang diamalkan oleh mayoritas ulama, itulah yang kita amalkan dan kita pilih. Ini masalah lahan khafi. Lahan jali contohnya, misalnya yang mengubah huruf alhamdu menjadi alhamdu, rabbil alamin menjadi rabbil alamin, maka ini tidak diperbolehkan. Lahan jali. Ya. Sin menjadi sad, sad menjadi sin, sin menjadi zai, zai menjadi sin. Pokoknya semua perubahan huruf lahan jali. Apakah lahan jali pasti berdosa? Jawabannya secara umum iya. Loh, kok ada kalimat secara umum? Karena ada juga yang nggak dosa. Kok lahan jali tapi nggak dosa? Iya. Kenapa? Karena bisa jadi perubahan huruf tersebut masih tercakup pada qiraat yang lain. Nggak dosa. Misalnya ihdinas sirata dibaca ihdinas sirata. Berubah huruf nggak? Mengubah, tapi nggak dosa. Bahkan boleh dan sah dibaca. Terutama bagi orang-orang yang nggak bisa mengucapkan shad. Misalnya kita ngajarin imamnya nggak bisa mengucapkan shad, malah mengucapkan misalnya jadi shin atau jadi shad atau jadi shad atau jadi shad. Pokoknya nggak jelas huruf apa deh pokoknya gitu ya. Maka kita bilang sama imam itu, Pak, daripada nanti shadnya berubah nggak jelas jadi apa, maka lebih baik ubah saja jadi sin atau zai. Boleh. Ya, seperti itu. Termasuk saya bilang ke Pak Zul gitu. Ya waktu itu. Udah Pak, jadi sin aja nggak apa-apa. Boleh, Ustaz, boleh, udah. Yaudah, sampai sekarang jadi sin gitu. Ihdinas siratal mustaqim kalau salat, coba perhatikan. Soalnya dulu waktu daurah pernah nanya, ya nggak apa-apa, ubah aja jadi sin daripada jadi nggak jelas kan. Ada orang kan baca shad itu begini, ihdinas siratal mustaqim, ada yang ihdinas syiratal mustaqim, ada yang ihdinas siratal, nggak jelas. Ada lagi yang jadi begini, ihdinas jadi sui, ihdinas suwiro, jadi suwiro, nggak jelas kan? Udah jadi sin saja, ihdinas siratal mustaqim kan jelas. Ah begitu. Maka ini tidak berdosa. Seperti itu. Atau misalnya bastoh, ya besut, di mana ini terkandung pada dialek yang lain dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab ada yang mengucapkannya dengan shad, ada yang mengucapkannya dengan sin. Maka tidak berdosa. Atau orang yang enggak sengaja, itu juga enggak berdosa. Kemudian menambah atau mengurangi huruf, walaupun hanya huruf mad yang ditambah atau dikuranginya. Contoh, wa amtarna 'alaihim matara, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu maksudnya, ditimpahkan hujan batu. Kalau misalnya kita tambah satu saja huruf, matara menjadi matara, dan kami turunkan pada mereka dilemparin bandara, banyak banget ya. Matar itu kan bandara, dihukum dengan hujan bandara gitu. Hujan bandara kayak gimana? Kan nggak nyambung begitu ya. Padahal cuma nambah apa? Mad. Atau menguranginya ya. Seperti misalnya ada orang yang harusnya kita baca Rabbil Alamin, kemudian kita baca Rabbil Alamin. Atau misalnya tasydid yang dikurangi ya. Iyyaka dibaca iyyaka. Ini juga sama, secara umum berdosa, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak masalah. Seperti apa? Seperti Malik dibaca Malik. Ngubah nambah huruf nggak ini? Nambah huruf kan? Malik tulisannya kan mim lam kaf dalam mushaf. Kita baca panjang Malik. Kok nambah huruf mad? Nggak ada huruf madnya loh tulisannya loh. Mim lam kaf.
Apakah menambah huruf? Menambah huruf, akan tetapi ini adalah qiraah, maka berarti boleh diamalkan ya. Kemudian adalah mengubah harakat. Ini kisah yang sangat populer bahwa dulu ada orang Badui, Arabi, orang kampung ya, datang ke Madinah, ke kota, pengen belajar Al-Quran. Kemudian nanya, siapa yang bisa ngajarin saya Al-Quran? Tiba-tiba ada orang yang pede, anak muda pede biasa ya. Saya ngajarin kamu Al-Quran. Baik. Pas nyampe surat Bara'ah, maka si anak muda ini mengajarkan annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Arabi kan lebih fasih dari sisi bahasa daripada orang kota. Jadi orang Arab itu, orang dusun, lebih fasih dan lebih faham bahasa Arab dibandingkan orang kota. Makanya tradisi orang-orang Arab zaman dulu yang tinggal di kota menitipkan anaknya ketika baru lahir sampai usia 5 tahun kurang lebih itu di dusun. Supaya apa? Supaya terjaga kefasihan bahasa. Seperti itu. Itu tradisi orang Arab. Makanya kalau kita ingin tahu bahasa yang fasih, jangan di kota. Nggak akan benar. Kalau di Arab, harus di Arab dusun. Sampai sekarang sekali. Maka kemudian orang Arab dusun ini kan paham bahasa Arab. Loh, yang benar baca warasuli. Kan zaman dulu nggak ada harokat, nggak ada titik ya. Maka kemudian kalau misalnya memang demikian, maka saya menyatakan saat ini juga bahwa saya juga berlepas diri kepada Nabi. Berlepas diri itu maksudnya menyatakan perang terhadap Nabi. Wah, ngeri sekali kan? Kalau kita terjemahkan, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berlepas diri kepada orang-orang musyrik, ia menyatakan perang kepada orang musyrik, wa rasulih, dan juga menyatakan perang kepada nabinya. Masuk akal nggak? Tapi orang Arab ini, orang Badui ini mengira itu bacaan yang benar. Akhirnya dia berikrar, kalau begitu saya juga berlepas diri kepada Nabi. Yang ngajarin bingung. Wah, maknanya begitu ya kalau dibaca kasroh. Akhirnya laporan pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun datang ke Arab Badui ini. Kenapa tadi kamu menyatakan berlepas diri kepada Nabi? Karena dia mengajarkan bacaan seperti ini kan maknanya begini. Oh ya, kata Umar, dia yang keliru. Harusnya bacaannya annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Oh begitu kata orang Arab Badui. Baiklah kalau begitu, saya juga menyatakan berlepas diri kepada orang-orang musyrik. Selesai. Kemudian Umar bin Khattab di akhir kalamnya mengatakan, janganlah kalian belajar Al-Quran kepada orang yang gak bisa bahasa Arab katanya. Kata Umar bin Khattab. Janganlah kalian belajar Al-Quran kepada orang yang gak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena khawatir mengubah makna. Ini pesan yang sangat nyelekit dari Sayyidina bin Khattab ya. Makanya Sayyidina bin Khattab mengatakan kan ta'allamu lughatal arabiyyah ya. Fa innaha min dinik ya. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Dalam riwayat yang lain Abu Dzar mengatakan ta'allamul arabiyyah fil Qur'an kama ta'allamu hifdhahu. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab dalam Al-Quran sebagaimana kalian menekuni hafalannya. Ya, begitu penting mempelajari bahasa Arab. Termasuk mengubah makna adalah dalam huruf bertasydid. Ini banyak orang yang enggak perhatian. Iyyaka kalau dibaca iyyaka contohnya, maka dapat mengubah makna sangat fatal. Iyyaka hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka kepada cahaya mataharimu. Karena al-iya itu artinya adalah dha'u syams inda ghurubiha. Jadi sunset artinya iya. Jadi kepada sunsetmu ya Allah kami menyembah. Kepada sunsetmu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu kan bahaya sekali. Tahu sunset? Matahari yang hampir terbenam. Itu namanya sunset. Kalau matahari terbit, sunrise. Itu Tuhannya orang-orang Jepang. Majusi api. Kalau majusi api, makanya ada api keabadian istilahnya gitu. Padahal mati aja. Waktu Nabi Muhammad lahir kan mati api itu. Api keabadiannya mati. Kata mereka api keabadian gak bisa mati. Ternyata Nabi Muhammad lahir mati. Baik, ini contoh lahan jali. Semuanya mengubah makna, tapi dosa atau enggaknya ya tergantung apakah terkandung dalam makna yang lain atau terkandung dalam qiraat yang lain. Termasuk lahan jali mengubah makna i'rab. Kan dalam bahasa Arab ya, kalau antum belajar i'rab, kadang-kadang i'rabnya berbeda tapi maknanya bisa masuk.
Seperti misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Merusak makna nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya nggak rusak, tapi lahan jali nggak? Lahan jali. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya nggak rusak, karena bisa aja kalau dari sisi Arab itu ya bisa sih diperkirakan baca dhammah jadi apa, bisa diperkirakan baca fathah jadi apa, seperti itu. Ya. Tapi tetap lahan jali. Adapun lahan khafi, masya Allah banyak sekali contohnya lahan khafi. Bahkan mungkin tidak terhitung gitu ya. Setiap kali antum nanti mengajar pasti akan menemukan lahan khafi yang baru. Biasanya begitu. Dari orang ini ada lahan khafinya begini, dari orang itu lahan khafinya begitu. Makanya ini saya hanya menuliskan apa-apa yang sering saja. Misalnya apa? Bismillah, baknya jadi nggak jelas. Wal fajr, roknya nggak jelas. Min qablik, nggak dibaca tafkhim tarqiq, ikhfa'nya. Nanti kalau belajar ikhfa kita belajar ikhfa tafkhim, ikhfa tarqiq. Kuntum malah jadi tebal biasanya kuntum gitu kan. May ya'mal nggak pakai gunnah, pakai isbah dan lain sebagainya. Ini banyak sekali pokoknya contoh-contoh lahan khafi yang akan terkuak, akan tersingkap ketika antum ngajar biasanya. Atau mudzakarah, berdiskusi dengan teman. Saling baca pada teman. Itu nanti terkuak apa saja lahan-lahan yang kemudian khafi. Itu tadi contohnya ya, sedikit contoh saja yang sering terjadi. Cuma kalau yang selain ini banyak apa masih banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala mengatakan bahwa pembaca Al-Qur'an itu terbagi 3. Imma ayyakuna muhsin ma'jur au musi athim au musi ma'dzur. Jadi seorang pembaca Al-Qur'an itu bisa bagus dan berpahala, bisa jelek dan berdosa, bisa jelek tapi dimaafkan. Kapan dia bagus dan berpahala? Ketika baca Al-Qur'annya benar, tidak mengubah makna, maka berpahala. Bisa pahalanya banyak, bisa pahalanya sedikit. Yang berdosa siapa? Mereka yang belajar Al-Qur'an, mereka yang nggak bisa baca Al-Qur'an tapi nggak mau belajar. Ini berdosa. Nggak bisa baca Al-Qur'an, nggak mau belajar. Atau bisa baca Al-Qur'an tapi sengaja bacanya disalah-salahkan. Tapi jarang yang kedua ini ya. Yang banyak yang pertama tadi. Dia berdosa. Nah yang ketiga, orang yang baca Al-Qur'an yang ngubah makna tapi masih belajar, maka dia dimaafkan. Jadi ketika Al-Imam Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu, maknanya enggak semua orang yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an itu berdosa, enggak. Yang berdosa itu yang mana? Orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid dalam Al-Qur'an sampai mengubah makna, maka dia berdosa. Begitu. Tapi yang masih belajar atau kesalahannya tidak mengubah makna, maka tidak berdosa, melainkan masih dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini masalah hukmul iltizam bit tajwid. Jadi paham ya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang wajib diamalkan, mana yang wajib ditinggalkan, mana yang sunnah diamalkan, mana yang boleh ditinggalkan secara umumnya. Seperti itu. Bagian terakhir dari al-mabadi al-asyrah adalah masail, permasalahan fasal-fasal apa saja yang dibahas dalam tajwid. Ilmu tajwid ini termasuk ilmu yang paling ringkas, ilmu yang bahasannya paling sedikit dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Kalau fiqih, coba ada berapa fasal? Thaharah, salat, zakat, puasa, haji, muamalah, kemudian apa lagi? Jihad, kemudian negara, sia-sia. Wah, banyak sekali. Makanya tidak heran kalau buku-buku fikih itu tebal-tebal. Sampai Al-Majmu' 36 jilid. Gitu kan? Segini. Kita jangankan nyusun kitab segitu, bacanya aja kayaknya belum tentu selesai seumur hidup kita. Ya kan, boro-boro nyusunnya, baca saja belum tentu selesai. Kemudian misalnya kita tafsir. Tafsir itu kan tebal-tebal. Seringkas-ringkasnya tafsir, jalan lain. Banyak sekali dari awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Apalagi kalau buka Ibnu Katsir, apalagi At-Tabari.
Masya Allah. Tapi tajwid isinya sedikit. Fasalnya apa? Fasalnya cuma 3. Fasal inti tajwid itu cuma 3. Apa saja? Yang pertama makhraj, fasal makharijul huruf. Yang kedua fasal sifat lazimah. Yang ketiga fasal ahkamut tajwid. Selesai. Ada lagi selain itu? Nggak ada. Ringkas sekali. Cuma subfasalnya yang agak banyak nanti. Makhraj, ada makhraj umum, makhraj khusus ya. Kemudian dipisah lagi sifat, sifat lazimah, ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Kemudian hukum, ada hukum nun, hukum mim, hukum lam, hukum mad. Selesai. Walaupun dirinci segitu, nggak akan banyak. Mengenal hukum-hukum yang muncul dengan sebab tarkib. Apa itu tarkib? Tersusun. Maksudnya apa di sini? Silakan, Kak Sarah. Betul. Jadi hukum yang terjadi dengan sebab huruf tersebut berada pada sebuah kata, tersusun pada sebuah kata atau kalimat. Bukan ketika sendirian. Kalau huruf sendirian dipelajarinya di makhraj, di sifat. Makhraj dan sifat mempelajari bagaimana huruf dibaca ketika sendirian. Nah, ketika dalam kata apakah berubah atau tidak dipelajarinya di ahkam. Nun sukun, suaranya kayak gimana? En, ya kan? Tapi ketika bertemu dengan huruf tertentu bisa mengalami perubahan. Mad dibaca berapa harokat sebetulnya? 2, enggak lebih. Tapi ketika telah berada pada sebuah kata atau kalimat, maka mungkin 2, 3, 4, 5 atau 6. Itu namanya tarkib. Ya, huruf yang tersusun pada sebuah kata atau kalimat. Fasal yang keempat, latihan, tahsin, tikrar. Selesai. Jadi belajar tajwid itu ringkas, singkat. Makanya nggak butuh waktu lama untuk memahami teori-teori tajwid. Maksimal setahun insya Allah mahir kalau belajarnya setiap hari. Untuk teori ya. Tapi kalau tahsin, nah inilah yang lamanya di nomor 4 ini. Tiap orang beda-beda. Ada orang yang ketika dikoreksi pada saat itu juga langsung bisa berubah. Ya, ada. Jadi dari sisi prakteknya misalnya lebih cepat. Kelirunya di sini kurang ini, langsung berubah pada situ juga. Subhanallah, banyak ada seperti itu. Tapi ada juga orang yang ketika dikoreksi di majelis nggak bisa. Harus nunggu dulu latihan sama teman, nunggu dulu latihan sendirian, nunggu dulu waktu baru kemudian dia bisa berubah. Tiap orang berbeda-beda. Maka semakin banyak dia latihan, semakin cepat dia memperbaiki bacaan. Oleh karena itu Alim Jazari mengatakan walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhah. Jadi patokannya riyadhah. Riyadhatu mri'im bifakkihi. Dengan mulutnya sendiri, dengan rahangnya sendiri, bukan dengan mulutnya orang lain. Maksudnya kayak gimana? Ada orang yang mantengin YouTube tiap hari buat ngelihat murotal yang benar kayak gimana. Sampai kiamat kurang 1 hari pun gak akan berubah. Ya. Kenapa? Ya karena yang harusnya dilatih itu mulut kita, bukan cuma sekedar ngeliatin gitu. Kita ngeliatin dari sekarang sampai hari kiamat, diliatin terus ya gak akan berubah. Bagaimana cara untuk mengubahnya? Cara untuk mengubahnya adalah kitanya yang latihan. Kan pertemuannya seminggu sekali misalnya gitu ya, yang tahsin. Kan ada teman, kan ada yang lain, bisa belajar dulu sama yang lain. Bisa mudzakarah sama teman, saling mengoreksi, saling diskusi, apa yang kurangnya. Ketika selesai tahsin langsung tanya, tadi koreksinya antum apa aja? Yang ini dikoreksi enggak? Soalnya saya tadi masih dikoreksi yang ini nih. Antum dikoreksi enggak yang ini? Enggak. Nah, berarti antum udah benar. Coba kayak gimana? Seperti itu harusnya. Itu yang bikin cepet. Kalau kita tahsin kemudian balik lagi ke asrama diam-diaman sama teman-teman yang nggak ngebahas itu, ya susah, nggak akan ada perbaikan. Ya silakan Ustazah. Tentang belajar dan mengajarkan, apakah mengajar ini poin penting juga Ustaz? Karena bisa saya menemukan saya punya murid ibu-ibu ya, tapi memang antara yang belajar saja diri sendiri, kemudian yang belajar kemudian mengajarkan kembali itu berbeda. Apakah mengajar itu menjadi poin penting dalam memperbaiki bacaan? Saya katakan, iya. Asy-Syaikh Ahmad Syukri menyebutkan setidaknya ada 20 poin obat
menghindarkan diri dari lahan. 20 poin. Poin pertama apa? Bukan. Poin pertama apa? Poin pertama itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Maka kalau antum ingin berubah, hal yang pertama kali harus antum lakukan adalah berdoa. Itu yang jarang dilakukan dan sering kelupaan. Pernah nggak antum berdoa khusus meluangkan waktu, ya Allah, saya kok huruf ro selalu dikoreksi. Pernah nggak? Ya Allah, saya huruf selalu dikoreksi. Ya Allah, tolong untuk huruf ro aja ya Allah. Sampai nangis gitu. Dan itu yang dikisahkan oleh Syekh Abdullah bin Ali Basfar ketika beliau talaqi kepada Syekh Aiman Rusdi Suwaidi. Maka beliau sering dikoreksi huruf ro. Yang lain udah selesai, udah gak ada koreksi, tapi ketika masuk huruf ro kok dikoreksi terus. Akhirnya ya kalau mereka orang Mekah enak ya, ada tempat yang sangat mustajab, tinggal umroh selesai gitu urusan. Maka beliau pun berdoa di samping Ka'bah dan Masya Allah kontan ya, beberapa hari kemudian ketika talaqi lagi, alhamdulillah berhasil, taufik dari Allah. Dan yang kedua adalah dilihat dari sisi kesehatan fisik dari anggota yang berhubungan dengan pengucapan. Ini juga penting. Jadi kalau misalnya ada orang yang cadel, ada orang yang nafasnya itu selalu terengah-engah karena masalah fisik, ada orang yang mengalami masalah paru-paru sehingga suaranya dari khayshum terus, ya berarti harus di terapi. Kalau sudah tidak bisa, maka itu akan dimaafkan, nggak akan berdosa. Ya sudah dimaafkan. Orang yang misalnya giginya rontok semuanya, orang yang lidahnya pendek atau misalnya pernah terluka, terbakar dan sebagainya, ya sudah, berarti dia kalau sudah tidak bisa diobati maka semampunya saja. Ini dua poin yang paling penting. Yang pertama taufik, yang kedua kesehatan fisik kita. Apalagi, maka banyak. Yang pertama talaqi. Yang ketiga berarti ya, talaqi. Kemudian apa lagi? Bukan sekedar talaqi, talaqinya harus kedua, milih guru. Yang ketiga talaqi, yang keempat milih guru yang mutqin. Milih guru yang mutqin. Yang kelima, memperbanyak setoran kepada guru yang mutqin. Memperbanyak baca, bukan cuma sekali dua kali. Al-Imam Qalun itu menceritakan bahwa beliau berulang kali setoran kepada Imam Nafi'. Bahkan ada yang luar biasa, Masya Allah ya. Al-Imam Ja'far ibni Ahmad al-Khassaf menyetorkan bacaan kepada Habashi ibni Daud al-Baghdadi sebanyak 300 khataman. Dan seluruhnya dibaca dengan qiraat Imam Kisai. Enggak pindah ke qiraat yang lain, 300 khataman. Antum berapa kali khatam ke guru antum? Sekali aja belum kan? Itu masalahnya ya. Yang berikutnya, sering mendengarkan bacaan dari orang-orang yang mutqin. Enggak sekedar enak. Siapa misalnya? Syekh Muhammad Khalil Al-Husari, Syekh Aiman Rusdi Suwaid, Syekh Ali Al-Hudhaifi, Abdullah Ali Basfar, Ibrahim Al-Akhdar. Ya kalau yang enak ya paling Syekh Misy Rasid, udah. Kalau saya segitu aja. Syekh Muhammad Khalil Al-Husari, Syekh Aiman Rusdi Suwaid, Ali Al-Hudhaifi, Abdullah Ali Basfar, Ibrahim Al-Akhdar, Syekh Misy Rasid. Udah. Ya kalau pengen yang enak, Syekh Misy Rasid udah selesai. Nggak perlu ke yang lain, karena biasanya kalau yang lain itu nanti antum, apalagi kalau fokusnya sama irama, antum nanti lebih ke iramanya ke bawah tapi bacaannya enggak, biasanya begitu. Kecuali kalau antum sudah paten, bacaannya sudah kokoh, silahkan. Kemudian berikutnya poin berapa? 7. Memperbanyak intensitasnya. Jadi kalau misalnya antum merasa sepekan sekali itu kurang, minta tambahan waktu kalau memungkinkan. Ya. Semakin sering antum ketemu guru, maka semakin bagus. Ini yang ke-7. Yang ke-8, saya kebut saja karena banyak 20 poin, 21 sebetulnya. Menyiapkan waktu yang panjang. Kenapa? Karena yang namanya ilmu tidak akan dicapai kecuali dengan akhilan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin dzakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamanin. Harus panjang waktunya ya,
Imam Qalun tadi selain beliau sering membacakan pada Imam Nafi, ternyata berapa lama yang dibutuhkan Imam Qalun? Imam Qalun itu belajar ke Imam Nafi sampai 20 tahun. Sampai dalam tanda kutip Imam Nafinya bosan. Antum ngapain masih belajar saja sama saya? Antum itu udah berulang kali setoran sama saya, udah sekarang antum gak usah belajar sama saya. Terus ngapain saya? Duduk di tiang itu, nanti saya kirimkan santri-santri baru ke sana. Baru selesai ngajarnya, baru selesai belajarnya. Jadi beliau selesai belajar ketika disuruh ngajar. Subhanallah. Imam Hafs juga sama. Ditanya sama muridnya, ya Hafs, berapa kali ente ngatamin ke siapa? Ke ayah tiri, ayah Imam Asim itu ayah kirinya Imam Hafs. Nggak tahu berapa ya? Sekitar ya 20 kalian yang saya ingat. Itu yang saya ingat katanya. Jadi dari usia remaja sampai sangat tua, masya Allah. Kemudian diriwayatkan Yahya ibni Wathab membaca kepada Ubaid ibni Nudailah. Itu membaca Al-Quran satu hari cuma 1 ayat. Berarti untuk mengkhatamkan Al-Quran beliau butuh waktu 6.236 hari. Berapa tahun? Sekitar 20-an tahun ya, kalau pukul rata. Bayangkan, 20 tahun antum sanggup berguru kepada satu orang guru selama 20 tahun. Dan nggak pergi darinya. Ya. Abu Hafs Al-Kattani, ini salah satu murid terbaik dari Ibnu Mujahid. Beliau pengen belajar qiraat Imam Asim ke Ibnu Mujahid. Ya Ibnu Mujahid, saya pengen belajar qiraat Imam Asim. Boleh, silahkan. Kemudian ternyata ketika sekali khatam nggak puas. Yang nggak puas siapa? Muridnya. Antum kalau misalnya udah sekali khatam pengennya kan pindah qiraat yang lain. Kalau beliau enggak, saya nggak puas ya Ibnu Mujahid. Kenapa? Saya pengen qiraat Asim lagi bacanya. Udah sampai berkali-kali Ibnu Mujahid bilang, udahlah ente pindah ke qiraat yang lain sekarang. Nggak mau, saya belum puas dengan qiraat Asim. Sampai berapa tahun? 51 tahun. Jadi kalau misalnya antum di Karim baru 2 tahun udah nggak betah, wah itu nggak akan dapat ilmu, ya. Apalagi setahun nggak betah, apalagi 3 bulan nggak betah. Santai, ilmu itu tulus zaman, santai. Murid berlelah hati bersama gurunya, gurunya pun berlelah hati bersama muridnya. Jadi kalau misalnya ada daurah-daurah singkat, itu hanya khazanah saja, bukan belajar aslinya. Belajar asli tetap mulazamah, nempel sama guru. Bagian berikutnya, keberapa? 9. Melatih lidah, ya jelas, tikrar al-sun. Jelas, ini nggak ada cara yang lain kecuali melatih lidah. Semakin sering melatih lidah, maka kita akan semakin bagus. Kemudian poin berikutnya, poin ke-10, ini kalau kita ingin belajar qiraat, maka ketika sudah selesai satu riwayah, langsung melanjutkan ke riwayah yang lain secara langsung, jangan ditunda-tunda. Ini kalau kita ingin belajar qiraat. Tapi kalau yang nggak pengen belajar qiraat, udahlah saya mah pengen belajar tajwid, setelah itu saya pengen fokus di tafsir, silahkan. Saya pengen belajar tajwid, setelah itu saya fokus di fikih, silahkan. Tapi kalau ingin fokus melanjutkan qiraat, langsung ke qiraat yang lain atau langsung ke riwayat yang lain. Ke-11, menghafal matan-matan tajwid dan mengulang-ulangnya. Minimal pengajar tajwid yang minimal hafal 2 matan populer, Tuhfah Jazariyah, seminimal-minimalnya. Kalau ada pengajar nggak hafal Tuhfah sama Jazariyah, belum layak disebut pengajar sebetulnya. Kata Imam Al-Jazari, fima yalzamuhu aidan ay yahfadhu kitaban mustamilan ala ma yuqri'u bihi minal qiraati usulan wa farshan. Kata Imam Al-Jazari, pengajar qiraat itu wajib menghafal kitab, pengajar qiraat yang isinya adalah apa-apa yang diajarkannya. Berarti pengajar tajwid menghafal kitab yang isinya apa-apa yang diajarkannya. Begitu. Ke-12, menyimak bacaan, iqra, ngajar. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Harus ngajar. Kenapa? Karena hidupnya ilmu tajwid dan qiraat, hayatul qiraat bil mudzakarah, dengan mengulang-ulangnya. Dan salah satu cara mudzakarah adalah dengan mengajarkannya. Berarti salah satu ilaj, obat untuk menghindarkan diri dari lahan adalah mengajarkannya. Itu yang ke-12. Ada berapa lagi berarti?
Ada 9 lagi ya. Ada 8 ditambah 1 tambahan dari kami. Apalagi yang pertama. Yang ke 13 tambahan. Oh, masih banyak banget nih, nggak apa-apa lah, dihabisin. Memperdalam teori-teori tajwid. Ini kaitan sama pertanyaan Ustaz Fahmil tadi. Kalau antum nggak paham teori, maka antum akan kesulitan untuk mempraktekannya. Dari mana kemudian antum bisa mempraktekkan kalau nggak paham teorinya? Misal ketika dikoreksi, gurunya bilang begini, kurang rikhwahnya. Apa ya rikhwah ya? Kan repot ya. Rikhwah itu begini. Wah, jadi repot lagi. Antum terlalu istilah Ustaz. Istilah itu apa Ustaz? Waduh, repot kalau gini. Maka harus belajar teori-teori. Termasuk dikhawatirkan ketika gurunya menjelaskan ada kekeliruan. Maka kalau kita paham teorinya, bisa berdiskusi dengan guru tersebut. Ya kan? Kalau nggak paham teori kan iya aja, padahal gurunya salah. Begitu, nggak boleh. Kemudian selain memperdalam teori, maka juga harus memahami nahwu dan saraf. Belajar bahasa Arab, ya. Kata Imam Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani, wa kullu man la ya'riful i'raba farubbama qad yatrukus sawaba. Siapa saja yang tidak mengenal i'rab, maka sangat mungkin terjatuh pada kekeliruan. Sangat mungkin akan meninggalkan yang benar. Begitu. Ya, seperti itu. Bahkan Syekh Al-Husri mengatakan wa ahsin kalam al-urbi in kunta muqri'an, dan perbaikilah kalam bahasa Arabmu kalau engkau benar-benar seorang pengajar Al-Qur'an. Wa illa fatukhti hina taqra wa tuqri, karena kalau antum enggak paham bahasa Al-Qur'an, kalau antum enggak paham bahasa Arab di dalam Al-Qur'an, maka sangat mungkin antum akan keliru ketika membaca atau mengajarkannya. Ya, bahasa Arab. Berikutnya, nomor berapa? 15. Memahami jalur-jalur periwayatan. Supaya apa? Supaya enggak nyampur, karena adabnya baca Al-Qur'an itu adalah membaca sesuai jalur periwayatan. 15. Kemudian 16. Memahami pendapat dan mazhab para ulama terdahulu. Ini juga sama kaitan dengan pertanyaan Ustaz Fahmil tadi. Jadi kalau misalnya ada ulama zaman sekarang berpendapat A, B, C, D, jangan langsung diterima. Kita harus memahami pendapat dan mazhab para ulama terdahulu. Supaya apa? Supaya kita tahu pendapat guru kita benar atau tidak, menyimpang atau tidak. Tidak setiap teori yang baru langsung kita terima dan kita amalkan. Kalau dia sesuai dengan pendapat para ulama terdahulu, oke, kita amalkan. Kalau tidak sesuai, maka tidak. Itu ya. Itu nomor berapa tadi? 16. Sekarang 17. Sering bertanya kalau ada masalah. Kalau kita menemukan muskilan-muskilan tertentu, sering bertanya, jangan diam, jangan dipendam. Nanti antum jadi galau. Ya, harus bertanya. Makanya yang rajin bertanya biasanya lebih plong. Kenapa? Karena unek-unek sudah dikeluarkan. Seperti itu. Selalu bertanya. Berikutnya, sering berdiskusi sesama akron, satu angkatan, satu teman, sesama penuntut ilmu. Sering berdiskusi. Ya, sering berdiskusi. 19. Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rosem dan dobat. Kalau dalam Jazari minimal min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktabiha. Minimal 2 itu. Maktu mausul dan ta'at. Minimal. Rosem dan dobat minimal maktu mausul dan ta'at. Karena berkaitan dengan wakaf. Yang ke-8. 20. Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu perhitungan ayat. Walaupun sekedar tahu madhabnya. Ada berapa madhab tadi? 6. Madani awal, Madani akhir, Makki, Syami, Kufi, Basri. Hafal? Madani awal, Madani akhir, Syami, Kufi, Basri. Makki, Syami, Kufi, Basri. Ayat itu perbedaannya 6217, ada 6214, ada 6210, 6220, 6219, 6227, 6226, 6236, Kufi yang paling banyak. Yang paling sedikit itu Al-Basri 6204.
Ya nanti belajarnya itu bukan di sini ya. Kepanjangan kalau saya detailkan satu demi satu. Adul ay, jumlah ayat. Mempelajari perhitungan jumlah ayat. Itu yang ke-20. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syukri dalam kitab beliau Al-Lahnu fil Qiraah. Bukan Syekh Ahmad Syukri, afwan. Ini yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Ghamidi kalau nggak salah. Al-Lahnu fil Qiraah. Ali Al-Ghamidi, Syekh Ali Al-Ghamidi, yang 20 poin tadi disebutkan, Syekh Ali Al-Ghamidi dalam kitab beliau Al-Lahnu fil Qiraatil Qur'anil Karim. Nah, salah satu kitab tentang perhitungan ayat itu tulisannya Syekh Ahmad Syukri. Begitu. Saya tadi keliru. Yang Syekh Ahmad Syukri ini penulis kitab tipis, kitabnya tipis sekali, perhitungan ayat Al-Qur'an. Isinya perhitungan ayat Al-Qur'an. Poin tambahannya dari saya satu lagi jadi 21, mempelajari wakaf dan ibtida. Ini nggak bisa nggak. Mempelajari ilmu wakaf dan ibtida. Karena setengah tartil wakaf dan ibtida. Jadi yang 20 tadi dari Syekh Ali Al-Ghamidi, saya tambahkan mempelajari wakaf dan ibtida. Ini kalau mau detail mungkin bisa diadakan daurah ya. Daurah khusus kupas tuntas lahan dalam membaca Al-Quran. Kita bahas sejarahnya, kita bahas jenis-jenisnya. Kemudian terakhirnya kita bahas 21 poin ini. Begitu ya. 21 poin ini. Saya sudah ada artikelnya. Dan ini insya Allah akan dimasukkan ke dalam syarah Jazariyah. Syarah Jazariyah yang ditulis nanti. Jadi kalau yang nanti syarahnya udah selesai belum? Masih banyak yang mesti ditambahkan. Banyak banget. Mungkin ini bisa jadi 500-an halaman syarah Jazariyah ini. Jadi masalah lahan saja ini ada sekitar, lahan itu berarti saya nulis ini ya, lahan dari halaman 36 sampai halaman lahan 36 sampai halaman 75. Itu lahan doang. 36 sampai 75. 35 halaman bahas lahan. Hanya lahan. Belum mabadinya, belum rukun qiraat, maratib. Belum masuk makhraj itu. Sekitar 500 halaman syarah Jazariyah insyaallah. Ya 2 kali lipat ini atau 2 atau 3 kali lipat ini tebalnya. Itu ya obat untuk lahan. Wallahu taala alam. Jadi sekarang kita bahas mabadi, tadi kita bahas lahan sudah selesai. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan kita bisa terhindar dari lahan. Di peserta Zoom ada yang nanya. Pak Ustaz, mohon dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan hukum-hukum yang muncul dengan sebab tarkib. Hukum-hukum yang muncul dengan sebab tarkib artinya adalah perubahan suara yang terjadi pada huruf-huruf hijaiyah ketika mereka berada pada sebuah kata, tersusun pada sebuah kata atau kalimat. Tadi disebutkan mempelajari tajwid itu masalahnya ada 3. Saya ngeliatnya ke sini afwan ya. Yang pertama adalah makharijul huruf, yang kedua sifat huruf, yang ketiga adalah hukum-hukum yang disebabkan tarkib. Makhraj dan sifat mempelajari bagaimana huruf-huruf hijaiyah diucapkan dengan sempurna ketika sendirian, tidak berada pada kata, tidak berada pada kalimat. Nah, ketika huruf hijaiyah berada pada sebuah kata atau kalimat, maka terjadi hukum. Bisa dibaca idhar, bisa dibaca idgham, bisa dibaca ikhfa, bisa dibaca iqlab, bisa bertambah madnya, yang asalnya mad asli bisa menjadi far'i. Nah, semua itu disebut sebab tarkib. Apa itu tarkib? Tersusun ketika huruf tersebut tersusun pada sebuah kata atau pada sebuah kalimat. Begitu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi tanyakan Ustaz? Di situ enggak ada? Ada lagi yang tanyakan? Persilakan. Cukup jelas? Ingat, salah satu cara menghindari lahan bertanya ketika ada masalah. Jadi jangan dipendam. Kalau nggak paham ngomong, saya nggak paham dalam bab ini, bilang. Tapi kalau nggak ada masalah ya jangan dipaksa-paksakan buat masalah. Betul, Iman. Nggak ada? Betul, betul. Gimana? Khokni siapa yang selesai? Betul.
Doktor. Kenapa sebut dokter? Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, nanti bisa diadakan juga Ustaz, haqqani Ustaz, daurahnya. Insyaallah. Lahan. Tafadhal. Ini ya 2 pertemuan juga selesai kayaknya. Kalau 3 jam, lahan 2 pertemuan selesai. Karena sedikit kan, cuma 35 halaman, tapi poin-poinnya penting. Dan sebelum ditutup, ini kalau nggak ada pertanyaan, ini juga ada di artikel tersebut, ada di bab lahan tersebut, ada kisah yang saya kutip dari Mu'jamul Udaba. Mungkin sebagian orang ada yang juga pernah menerjemahkan kisah ini secara bebas dan disebarkan di internet. Saya juga mencantumkan kisah ini di buku ini yang nanti akan jadi syarah Jazariyah ini di Mu'jamul Udaba halaman 522 di PDF saya di halaman 522, tulisan dari Syekh Yaqut Al-Hamawi. Syekh Yaqut Al-Hamawi saat menceritakan biografinya Ibnu Mujahid, Ahmad Ibn Uthman Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid itu adalah orang yang mengkristalkan qiraat menjadi 7 dan memilih masing-masing 2 rawinya, yang akhirnya dikenal dengan qiraah sab'ah. Ibnu Mujahid itu pakar dalam qiraat di masanya. Kemudian di zaman beliau ada seseorang yang namanya Abu Sa'id Ahmad ibni Muhammad ibni Humdaij al-Humdaiji. Abu Sa'id al-Humdaiji. Apa yang dikatakan Abu Sa'id? Abu Sa'id itu pernah minta belajar kepada Ibnu Mujahid. Beliau mengatakan, kuntu akhtalafu ila Abi Bakr ibn Mujahid. Aku pernah berangkat mendatangi Abu Bakar ibn Mujahid Al-Muqri Al-Baghdadi, fakana yukrimuni li fiqhi. Kata beliau, Ibnu Mujahid itu sangat menghormatiku karena aku adalah seorang pakar fikih. Perhatikan, berarti luar biasa beliau faqih. Ibnu Mujahid sangat menghormatinya. Fashtahaitu an aqra ali. Aku sangat berkeinginan untuk menyetorkan bacaan kepada beliau. Lama raaitu min ulu'in nasi bil qiraati ali. Ketika aku melihat orang-orang kok sangat berhasrat, jadi benar-benar punya harapan. Pokoknya orang-orang itu di zamannya pengen banget belajar sama Ibnu Mujahid. Sampai-sampai beliau pun, wah kayaknya saya pun harus belajar ke Ibnu Mujahid nih. Ya, harus. Jadi beliau ulama besar, ahli fiqih, tapi tetap ingin belajar. Ini pelajarannya luar biasa. Kemudian faqultu lahu, beliau berkata kepada Ibnu Mujahid, ini uridu an aqra alaikal Qur'an. Ya Ibnu Mujahid, kan lagi ada halaqah nih. Ibnu Mujahid kan di depan. Karena dia merasa ulama besar juga, ya. Dan sudah kenal dengan Ibnu Mujahid, bahkan Ibnu Mujahid selalu menghormatinya, maka beliau pun datang langsung ke depan. Di sisi Ibnu Mujahid. Ya kalau kita mah, Ustaz, pengen belajar lah antum kayak gitu ya, kan udah kenal kan. Yang lainnya nunggu murid-murid di depannya. Apa kata Ibnu Mujahid? Faqala, "Na'am, boleh. In kunta turidul qiraah fajlis majlis talamidhi." Kalau antum ingin membaca kepada saya, silahkan duduk sebagaimana murid-murid saya duduk. Pelajaran pertama, bahwa Ibnu Mujahid tidak membeda-bedakan. Pelajaran kedua, pelajaran pertama apa? Seorang faqih tidak menutup kemungkinan untuk belajar disiplin ilmu yang lain. Walaupun dia ulama besar dalam fikih, tapi ternyata tidak membuatnya malu, tidak membuatnya ragu untuk belajar kepada Ibnu Mujahid. Kemudian Ibnu Mujahid nggak beda-bedain. Antum mau ustadz ahli fikih, antum mau ustadz mudir ma'had, antum mau presiden sekalipun. Kalau antum belajar sama saya, silakan duduk bersama murid-murid saya yang lain. Masya Allah, nggak beda-bedain. Jadwalnya sama, silakan ngantri. Pasti bagi giliran beliau. Qala fatahawwaltu min jambihi ila bainaidi. Maka aku pun beralih dari sisinya ke hadapannya. Ngantri juga ikut yang lain kan? Oke. Falamma aftatahtul qiraah ala rasmil 'amah wa qult. Ketika tiba giliran kemudian aku memulai membaca Al-Qur'an dan memulai bacanya seperti yang lain membaca. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mujahid bilang, "Qal, awakada taqra?" Bacaan antum kayak gitu? Bayangkan, seorang ahli fikih besar digituin di hadapan murid-murid Ibnu Mujahid yang lain. Gimana rasanya? Bahkan tidak sampai seperti itu. Awakada taqra? Fadhhab ila dhalikal fata hatta yurshiduka thumma qra alaihi. Kata Ibnu Mujahid apa? Sekarang
antum belajar dulu sama anak muda yang di sana sampai dia bisa mengajarkanmu, baru setelah itu balik lagi kepada saya. Masya Allah, ya. Bayangkan ulama besar digituin. Maka beliau pun mengatakan, faqajaltu min dzalik. Aku merasa sangat malu atas kejadian tersebut. Ya. Wa taraka ikrami. Ibnu Mujahid kok seolah-olah enggak menghormatiku lagi. Kama kana yukrimuni qabl. Padahal sebelumnya sangat menghormatiku. Lamma arafa bidu'ati fil qiraah. Setelah mengetahui kualitas bacaanku. Jadi udah enggak ada hilang, seakan-akan hilang rasa hormat Ibnu Mujahid. Artinya apa? Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu mungkin punya kekurangan dalam bidang yang lain, tapi itu tidak menghalangi untuk belajar. Kemudian seorang guru ketika dia tahu ada orang yang belajar walaupun orang terhormat dan sebagainya, pokoknya harus sama dengan kedudukannya dengan murid-murid yang lain. Dan sebagai seorang murid, kita harus bisa menempatkan diri walaupun guru kita lebih muda usianya, walaupun guru kita junior kita, walaupun guru kita kok belajarnya sebetulnya belakangan, lebih kita duluan, ya, lebih duluan kita sebetulnya, cuma dia lebih cepat akhirnya jadi guru, maka tetap harus menghormatinya. Bahkan ketika guru kita nyuruh untuk belajar dulu ke murid yang lain, maka enggak membantah, enggak bilang enak aja belajar ke sana gitu ya, saya kesini tuh pengen belajar sama antum, enggak begitu kan. Orang hari ini banyak yang seperti itu, ya. Saya ini pengen belajar sama antum. Ya belajar sama saya boleh, tapi kalau misalnya antum belajar langsung sama saya nanti terlalu jauh levelnya kan, bisa lama sekali. Jadi antum kesana dulu, nanti kalau udah selesai dari sana boleh kesini. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bahwa ternyata kita bisa sangat mungkin mengalami kondisi demikian, maka sebagai guru kita harus, kalau kita dalam kondisi demikian menjadi guru, harus tahu sikap guru seperti apa. Dan kalau kita dalam kondisi sebagai murid, harus tahu sikap seorang murid itu seperti apa. Walaupun guru kita lebih muda usianya, walaupun guru kita lebih junior dari kita, tetap memposisikan diri sebagai seorang murid. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini kisah yang sangat menarik dari Abu Sa'id dan Ibnu Mujahid. Allah ta'ala. Baik. Ada yang tanyakan lagi? Enggak ada ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, maka berarti selesai untuk pertemuan perdana kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberkahi kehidupan kita, dan menjadikan kita masuk dalam ahlul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita, bukan hujjah yang akan merugikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Fanaktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل